Bismillah, Ustaz. Kita ulangi ya. Tadi baru kerekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya di luar, Ustaz, nggak di rumah. Apakah ada suara bocor dari luar ya? Kayak musik-musik atau apa? Kalau aman, suara saya jelas ya? Jelas Ustaz. Ya, masih jelas. Alhamdulillah, juga masih jelas. Kita langsung lanjutkan. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Dua, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita senantiasa mengikuti sunnah beliau, dan kita berharap mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat, insya Allah. Saudara sekalian semuanya yang dirahmati Allah, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu Tufatul Alfal. Hari ini kita sampai ke jenis-jenis mat. Ini insya Allah sama ya, kurang lebih dengan yang ada di Al-Jazariyah kemarin. Ini dengan pembahasan yang mungkin lebih singkat dan lebih mudah seperti itu. Kata Tufatul Alfal juga kan ditujukannya untuk anak-anak, jadi mungkin lebih ringkas. Kita di sini juga mempelajari gimana yang lebih ringkas, dan saya jelaskannya juga secara seringkas dan sesingkat mungkin juga seperti itu. Satu-satu yang dirahmati Allah, sini yang disebutkan pertama adalah ada yang namanya mat lazim kil mim tsaqal, adalah apabila mat bertemu dengan huruf bertasydid dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Bentar. Lima topi disebutkan di awal apa kan? Disebutkan mat lazim ada 4, yaitu mat lazim kil mim mukhaffaf, mat lazim kil mim tsaqal, mat lazim harfi musaqqal, dan mat lazim harfi mukhaffaf. Ini ya, yang pertama tadi contohnya adalah al-haqqah bertemu dengan huruf yang bertasydid, itu musaqqal. Kemudian yang kedua adalah kil mim mukhaffaf, yaitu yang bertemu dengan sukun asli. Jadi bukan tasydid. Contohnya al-ana, itu salah satu contohnya. Kemudian adalah yang selanjutnya, yaitu mad lazim harfi mutaqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Terjadi apabila huruf yang biasanya terdapat pada awal surat. Mad lazim harfi mutaqal adalah jika terdapat idgham dan digunakan. Contohnya alif lam. Di situ kan digunakan ya, ada gunah, itu makanya disebut mutaqal. Lam mim. Kemudian mad lazim harfi mukhaffaf adalah yang tidak dibaca idgham. Contohnya harusnya tidak alif lam mim, maksud saya. Maaf, ini berarti ada kesalahan. Contohnya ya, mungkin nun, hamim, dan yang lainnya yang di situ tidak ada gunnah. Ya. Kemudian pada lazim harfi mutsaqqal itu terdapat ya, apa mas lazim harfi ini ya, terdapat 8 huruf yang dibaca 4 sampai 6 harokat, yaitu kam asal nakos. Kam asal nakos. Ini apa, tulisan di Word-nya saya sebetulnya kayaknya, saya ingat saya sudah betul karena di copy paste ke format PDF yang saya ya. Kemudian apa, ada yang kebolak-balik ini, nanti berarti termasuk kemarin ya, ternyata ada banyak yang masih perlu diedit. Ini pertama kali saya menerangkan itu bukan pakai ringkasan saya sendiri, tapi pakai yang sudah berformat PDF yang sudah jadi buku. Saya ini sudah beri ISBN. Tapi nanti untuk kedepannya insya Allah ada perbaikan. Kemudian ada juga yang dibaca 2 harokat yang merupakan mat tobi'i. Ini bacanya 2 harokat saja, yaitu hayya tohirin. Nah,
lima huruf ini dibacanya dua harokat. Ha, to, he, itu. Yasin, ya-nya itu cukup dua harokat. Sedangkan sin itu 4 sampai 6 harokat. Itu merupakan mat lazim harfi. Itu saja Ustaz. Ustaz. Iya, itu saja. Di sebelum itu, oh iya, kita ternyata kita melewatkan banyak hal, Ustaz. Ustaz. Kemarin sampai sini ya, Afwan. Berarti ada yang terlewati. Nanti kita bahas yang tadi juga. Kita ulangi, Ustaz. Ustaz. Jadi, insya Allah mudah pembahasannya yaitu tentang mat. Yang pertama adalah mat tobi'i, yang kedua adalah mat far'i atau mat cabang. Mat tobi'i itu mat yang dibacanya itu dua harokat saja, yaitu mat yang ya seperti biasa sih yang dibaca panjang yaitu kata bertemu alif, kemudian huruf berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun, kemudian huruf berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, itu dan setelahnya itu tidak ada yang membuatnya panjang lebih dari dua harokat yaitu sukun, kemudian tasdid, kemudian huruf berharokat tapi wakof ya, sukun karena wakof, kemudian juga tidak ada hamzah maka sifatnya dua harokat saja dan ini merupakan mat topi atau mat asli. Nah, termasuk mat asli juga mat silah qasiroh. Innahu kana. Nah, yang setelahnya tidak ada hamzah, setelah dhamir itu dibacanya dua harokat. Ini saya tulisannya salah. Malah innahnya harusnya di belakang. Saudara. Innahu. Selanjutnya, jenis kedua adalah mat far'i. Mat yang setelah mat itu diikuti dengan hamzah atau sukun, baik sukun asli atau tasdid atau karena wakof. Nah, maka masuk kepada mat far'i ini. Mat far'i itu dibagi dua jenis lagi, mat far'i karena hamzah dan mat far'i karena sukun. Nah, mat yang karena hamzah itu ada mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Mat wajib muttasil adalah mat bertemu hamzah di satu kalimat dibacanya 4 sampai 6 harokat. Contohnya ya ini satu kata ya dan di situ ada mat kemudian bertemu dengan hamzah maka dibacanya panjang 4 sampai 6 harokat. Kemudian mat jaiz adalah mat bertemu dengan hamzah di beda kata. Nah, di sini juga dibacanya sama 4 sampai 6 harokat. Kenapa disebut jaiz? Karena di qiraat lain ya, itu ada yang memperbolehkan dua harokat saja, maka 2 sampai 6 seperti itu. Tapi di harokat yang kita, di qiraat yang kita baca yaitu qiraat hafaz itu dibacanya 4 sampai 6 harokat saudara. Contohnya ini qulu amanna. Karena di situ ada hamzah, maka lu di situ dibaca panjang 4 sampai 6 harokat dan jika di beda kalimat maka disebut mad jaiz, jika di satu kalimat maka disebut mad wajib. Selanjutnya adalah mad silah tawilah. Ya, setelah mad silah atau hak domir yang dibaca panjang diikuti dengan hamzah. Kalau qasirah tadi setelah mad dibaca dengan apa tidak ada hamzah maka dibaca dua harokat saja. Jika diikuti hamzah maka dibacanya 4 sampai 6 harokat saudara. Contohnya adalah malahu akhlada. Di situ dibaca panjang sekali. Selanjutnya Ustaz, masuk mat far'i juga adalah mat badal, yaitu hamzah yang diikuti dengan mat ini dibaca dua harokat saja. Imana i di situ hamzah diikuti dengan mat. Ini kalau di mat di Al Jazaria kemarin mat badal yang dua harokat ini masuk ke mat tobi ya Ustaz, ya, di syarahnya. Walaupun di apa di matanya mungkin nggak disebutkan secara spesifik masuk contohnya. Nah, selanjutnya adalah mat arid disukun yaitu mat bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Cara bacanya adalah 2 sampai 6 harokat.
Contohnya al-mustaqim, qim di situ adalah mat arid disukun. Catatan ya Ustaz. Mat arid itu jika kita baca 4 harokat semuanya, maka seterusnya itu kita baca 4 harokat. Dengan di satu ayat ini kita bacanya 2 harokat, nanti ayat selanjutnya 6 harokat, menyesuaikan selera kita kayak gitu nggak boleh. Harus apa, konsisten seperti itu. Panjang pendeknya jika 4 ya 4 terus di kesempatan duduk itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah matlin ya Ustaz ya. Matlin yaitu apabila ada apa, harokat fathah bertemu dengan ya sukun atau wawu sukun yang setelahnya adalah sukun asli ataupun wakof. Contohnya ya khauf. Kemudian bacanya 4 sampai 6 harokat. Nah, yang disebut matlin itu hanya yang setelahnya apa diwakafkan Ustaz, atau setelahnya dapat sukun, makanya dibaca lebih panjang seperti itu. Kalau yang kayak alaihim biasa itu mungkin itu masuk ke sifat lin kemarin ya, tapi bukan matlin. Nah, selanjutnya yaitu mat lazim. Nah, mat lazim ini bagi menjadi 4 lagi Ustaz, yaitu di bab selanjutnya Imam Sulaiman Al-Jamzuri sendiri memisahkan babnya. Nah, adapun mad lazim ini ada 4. Tadi yang kita pelajari kita ulangi sedikit lagi ya, yaitu mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, dan mad lazim harfi mutsaqqal. Adapun macam-macamnya sudah kita bahas tadi, mungkin kita bacakan secara singkat saja ya. Kemudian yang pertama adalah mad lazim kilmi mutsaqqal, dibacanya 4 sampai 6 harokat. Contohnya adalah al-haqqah, di situ terjadi karena ada tasdid. Mat bertemu tasdid berarti mat lazim kilmi musaqqal. Kalau mat bertemu dengan sukun bukan tasdid, maka merupakan mat lazim kilmi mukhaffaf atau selanjutnya ini. Contohnya al-ana. Nah, kemudian adalah mat lazim harfi musaqqal, itu mat lazim harfi ini yang ada di depan-depan ayat ya, yang dibacanya itu huruf-huruf saja, makanya disebut harfi. Nah, yang mutakal itu jika di bacaan itu ada hukum guna, didengungkan. Contohnya alif lam mim. Kemudian kalau mat lazim harfi mukhaffaf yang tidak ada idgham atau tidak ada digunakan 2 sampai 3 harokat itu yang bingung memasukkan itu. Nah, contohnya adalah mungkin nun. Contoh yang lain amin, yasin. Ini merupakan mad lazim harfi mukhaffaf saja. Nah, mad lazim itu ada beberapa huruf yang dibacanya itu 4 sampai 6 harokat, ada beberapa huruf yang dibacanya itu 2 harokat saja. Yang 6 harokat itu ada 8 huruf. Hurufnya adalah kam asal nakos, kaf mim ain sin lam nun qaf sod. Nah, kemudian yang dibaca 2 harokat itu ada 5 huruf. Haya hirin, ha ya to da ro. Ada 5 huruf. 5 huruf ini dibacanya 2 harokat saja. Contohnya ha mim, hanya itu 2 harokat, mim di situ 4 sampai 6 harokat. Kemudian to sin, to di situ juga 2 harokat, merupakan mat lazim harfi juga. Itu dia secara pembahasan tentang mat ya. Mohon maaf tadi agak lama karena ternyata ada yang kelompokan, tapi bisa kita jelaskan semuanya alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Ustaz yaitu di penutup nazamnya Tuhfatul Atfal, Imam Al-Jamzuri menutup dengan ucapan alhamdulillah, pujian bagi Allah Ta'ala. Kemudian bait-bait ini disebut dengan nadun bada. Nadun bada itu bisa diartikan pohon yang baunya harum, tapi bisa diartikan juga menjadi yang berjumlah 61 sesuai baitnya. Jadi lebih banyak
kemarin ya Al-Jazariyah ya. Sekarang lebih sedikit hanya 61 bait saja. Nah, kemudian pohon berbau harum ini bagi siapa? Bagi orang yang berakal. Kemudian kabar gembira bagi orang yang memungkinkannya. Beliau bahas sebagai penutup. Nah, kemudian Ustaz-Ustazah, nah, ditutup dengan sholawat dan salam atas Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, serta seluruh pembaca dan pendengar Al-Quran. Ini ada latihan soal lagi, nah, silakan dikerjakan Ustaz-Ustazah. Nah, ternyata, wah, alhamdulillah ya pertemuan kita sudah selesai bahas materi. Insya Allah kita lanjutkan di hari Ahad itu untuk pengambilan sanad ya Ustaz-Ustazah ya. Kemudian, Pak, di mungkin minggu depan insya Allah kita untuk sesi tanya jawab yang khusus membahas Al-Jazariyah dan Tuhfatul Alfal. Insya Allah ada sesi tanya jawabnya. Ternyata Pak, buku ini walaupun ya merumuskannya cukup lama, kemudian Alhamdulillah terdaftar ISBN ya di percetakan. Ini nanti mungkin ada revisi baik di cover dan di dalamnya sebelum nanti cetak insya Allah ternyata masih banyak perlu perbaikan di dalamnya. Karena ya pas buat kayaknya sudah bagus kayak gitu. Kemudian pas dikirim print out-nya juga seperti ini Ustaz. Ya, saya juga terima-terima saja. Ternyata pas kita jadikan bahasan, nah dalamnya itu termasuk contoh-contoh ya itu yang saya sebelumnya kurang ternyata banyak yang kebolak-balik juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf Ustaz. Kita hari untuk pertemuan malam hari ini. Kalau lagi jazakumullah khairan telah mengikuti kegiatan ini pertemuan terakhir kita untuk materi ya. Selanjutnya insya Allah kita bertemu lagi di pengambilan sanad dan insya Allah ada sesi tanya jawab selanjutnya Ustaz. Sekali lagi jazakumullah khairan. Saya tutup kurang lebih saya mohon maaf ya Ustaz ya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika Naam. ada kesalahan, ada kekurang sempurnaan penyampaian saya, kemudian kesalahan materi atau tidak cakapan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian jika ada manfaat yang bisa diambil walaupun itu hanya sedikit saudara dan semoga bisa menjadi manfaat terutama bagi diri saya pribadi dan secara umum untuk kita semuanya. Saya akhiri jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Jazakumullah informasi khairan ya. saudara yang kemarin latihannya belum diisi bisa diisi kapan saja sefleksibelnya. Boleh Naam, diselesaikan Ustaz. latihan satu, latihan dua ya, yang misal dulu belum kerjakan nggak Naam, masalah. naam, Atau yang Ustaz. nilainya merasa kurang dikerjakan lagi seperti itu sebagai evaluasi juga tidak masalah Ustaz. Terima kasih Khalastu, jazakumullah. Ustaz. Khalastu. Wa'iyyakum Ustaz. Jazakallah khairan khair khair. Barakallah. Ana